Selamat pagi teman-teman. Senang bertemu kembali dengan kalian hari ini. Kita akan kembali beribadah. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami pagi ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan ibadah-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan hari ini, ya, kita memuji nama Tuhan dulu. Tapi ingat loh, memuji nama Tuhannya harus dengan sikap yang baik. Tidak boleh sambil bercanda, apalagi berlari-larian di dalam rumah. Ya, oke, kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan bareng Miss Lina, oke? Siapa masih ingat lagu yang kemarin kita nyanyikan? The Love of Jesus. Kita ulang sekali lagi ya, biar hafal lagunya. Oke, siap? Nanti ada bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya Miss Lina ajarkan. Ya, siap? 1, 2, 3. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Bahasa Indonesianya, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari dunia. Oh, oh, kasih Yesus. Oke, nanti boleh diulang lagi di rumah lagunya biar tambah hafal. Satu lagu lagi di sini mau ajarin hari ini adalah lagunya seperti ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Oke, terima kasih. Kembali duduk. Kita akan mulai membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini dengan penuh berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Amsal, ya, di Perjanjian Lama. Mama boleh dibantu. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Amsal 16 ayat yang ke-20. Disini ulang, kitab Amsal 16 ayat yang ke-20. Disini bacakan firman Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Teman-teman, firman Tuhan hari ini kembali bercerita tentang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Apa yang dilakukan Paulus kali ini? Pada suatu hari, Rasul Paulus sedang berjalan dan tiba di sebuah kota. Di tempat itu, dia mulai memberitakan firman Tuhan. Dia memberitakan firman Tuhan di sebuah kota. Sampai di suatu tempat, dia berhenti dan banyak orang di sekitar situ
ingin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Banyak orang yang duduk di sekitar Paulus mau mendengarkan firman Tuhan. Oh, mereka sangat bersemangat, pengen denger banget nih apa sih kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, hamba Tuhan ini. Mereka sudah berkumpul, mereka mendengarkan, dan Paulus bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tapi tiba-tiba, tahu nggak teman-teman? Ada satu suara yang gak enak didengar. Suaranya seperti ini. Paulus mencari suaranya. Di mana ya ada suara? Akhirnya ketemu teman-teman. Ada satu orang bernama Eutychus. Dia sedang ada di lantai 2 rumahnya. Apa yang sedang dia lakukan? Ternyata dia sedang tertidur lelap. Saking lelapnya sampai mendengkur teman-teman. Sampai terdengar suaranya ngorok. Loh, boleh nggak ya kayak gitu? Ternyata Eutychus ini dia mendengarkan firman Tuhan sambil tiduran, akhirnya tertidur. Waduh, akhirnya Paulus bilang, apa yang sedang dia lakukan? Aku lagi membaca firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Ternyata dia tertidur di lantai 2 rumahnya. Sedih gak ya? Sedih banget ya. Kita lagi berbicara tentang firman Tuhan, dia tertidur di atas. Akhirnya apa yang dilakukan Rasul Paulus? Ya sudah, biarkan saja. Yang penting orang-orang banyak di sekitar aku mendengarkan aku. Pasti orang-orang banyak yang di sekitar aku yang mendengarkan firman Tuhan hari ini pasti akan dapat berkat. Kata Paulus kayak gitu. Nah, tiba-tiba Rasul Paulus lagi sedang berbicara. Tiba-tiba terdengar suara brak. Semua kaget. Apa yang terjadi kemudian? Orang yang tertidur tadi di lantai 2, dia terjatuh dari rumahnya, bugubrak jatuh. Apa yang terjadi kemudian? Teman-teman pasti nggak mau tahu apa yang terjadi. Mau tahu? Dia sudah tidak tertolong lagi karena dia lagi tertidur pulas, nyenyak banget tidurnya sampai mendengkur, suara ngoroknya kedengeran. Dia terjatuh dari lantai 2, brak, jatuh. Akhirnya dia meninggal. Orang-orang yang berkumpul di sana semuanya menjadi panik. Mereka semua bersedih. Wah, kasihan. Dia terjatuh dari lantai 2 rumahnya sampai meninggal. Ada juga orang-orang yang bilang, lagi ngapain katanya, bukannya mendengarkan firman Tuhan, dia malah tertidur. Ada yang sedih, ada yang marah, ya kan? Orang-orang bilang, banyak orang-orang di situ berkerumun di sekitar orang yang terjatuh tadi. Ada satu suara, permisi, biarkan aku lewat. Teman-teman tahu itu suara siapa? Ya, betul, suaranya Rasul Paulus. Akhirnya orang-orang di situ yang sedang berkerumun membuka jalan untuk Rasul Paulus lewat. Dia sudah melihat Eutychus sudah tidak bergerak. Akhirnya Rasul Paulus berdoa untuk Eutychus, memohon kepada Tuhan supaya Eutychus hidup kembali. Dia berdoa, ya Tuhan, tolong hidupkan kembali Eutychus ya Tuhan. Selamatkan dia. Kemudian apa yang terjadi? Doa Rasul Paulus dikabulkan oleh Tuhan. Eutychus bangkit kembali. Dia bangun, dia hidup lagi. Wah, orang-orangnya di sekitar situ senang banget memuji nama Tuhan. Wah, ternyata Tuhan Yesus luar biasa.
Dia mau mendengarkan doa kita, doa orang percaya. Akhirnya Eutikus bangun lagi. Seperti itu. Sama seperti misalnya ya, Josia, mamahnya lagi ngomong kayak gini, Josia, kalau bobok nggak boleh malam-malam ya, nanti nonton TV terus sampai jam 9 nggak selesai ya kan. Josia lagi asik-asik nonton TV sambil minum susu ya kan, sampai perut guling. Nah, Josianya, iya mah, kata Josia bilang begitu ya kan. Tapi lama-lama mama lagi ngomong, Josia tiba-tiba nggak dengar nih mama ngomong apaan ya kan, karena udah keenakan minum susu sama peluk guling. Wah, dingin lagi ya kan, sambil nonton TV. Josianya terus tertidur. Kata mamanya bilang, hah, Josia, kok Josia udah nggak jawab lagi? Josia nggak dengar mama tadi ngomong apa? Aduh, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Kalau mama atau papa sedang berbicara, kita harus mendengarkan. Dan apa kemudian? Nggak cuma dengerin doang ya, nggak cuma bilang iya ma, nanti aku tidur nggak telat kok. Tiba-tiba nonton TV atau main game sampai malam baru tidur. Sama aja itu, nggak denger apa kata mama, ya kan? Jadi selain mendengarkan, kita juga harus melakukan apa yang mama suruh, ya kan? Sama seperti cerita yang tadi. Jangan cuma mendengar, tiba-tiba tertidur, akhirnya tidak tahu apa yang Tuhan perintahkan, dan akhirnya apa yang didapat? Dia menjadi celaka, jatuh dari atas brak, akhirnya meninggal. Untung aja Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada orang yang jatuh tadi, ya kan? Setelah dia bangun, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, aku hidup lagi. Kalau aku nggak hidup lagi, aduh gimana dong? Aku nggak bisa ketemu lagi sama orang-orang di sekitarku. Aku nggak bisa ketemu lagi sama orang tuaku. Aku nggak bisa lagi ketemu, nggak bisa pergi main, nggak bisa pergi bekerja, gitu. Mau kayak gitu. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Firman Tuhan ini, saat kita membacanya, saat kita mendengarnya, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya, tidak boleh sambil main-main, ya. Kalau kita tidak mau mendapat celaka. Tapi kalau kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Amsal 16 pasal yang ke-20 berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sebelum kita tutup ibadahnya, kita berdoa kembali, mohon berkat dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang maha kasih, terima kasih untuk firman-Mu saat pagi hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Jordan, Juan yang sedang berduka Tuhan, berikan penghiburan untuk keluarga besarnya ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan untuk mereka ya Tuhan. Dan ya Tuhan, berikan tempat terbaik untuk Eyangkung ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera surga-Mu Tuhan bersama dengan Eyangkung juga keluarga yang ditinggalkan. Ya Tuhan yang maha baik, saya ingin berdoa untuk Josia, juga Mama dan Papa Josia, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk Anggi, untuk Kakak Jet, Mama, Papa, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua teman-teman kami di Global Interstudy, juga dengan miss-missnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan kembali, melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan pencobaan, jauhkan kami dari sakit penyakit ya Tuhan. Kiranya hari ini berkat-berkat-Mu boleh melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum Miss Lina tutup,
ada ayat hafalan ya untuk kalian semua yang terambil dari firman Tuhan yang tadi kita bacakan ya. Ada di Amsal 16 ayat yang ke-20 yang bunyinya, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Nah, sampai situ aja ayat hafalannya ya, biar hafal semuanya ya. Amsal 16 ayat yang ke-20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Oke, terima kasih teman-temanku semua. Sampai bertemu kembali di ibadah-ibadah berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.